Kita baca. Dari barang bukti. Kalau di atas teleponnya keplur nih, hancur. Keplurnya naik di atas. Di atas. Jauh sekali. Berarti tidak jualan, Pak? Iya, kasihan. Iya. Kira kita dipoto. Ada kemana? Satu. 2.000 satu. Bayangin air kena orang, air ikan lagi. Ini juga belakang pembuangan air itu. Mau lihat foto di belakang. Bagus dipanggil kau punya besar. Ya semua dengan fisiknya juga, fisik bangunannya juga, parkirannya, manajemennya, maksudnya kalau manajemennya dalam artian pembayarannya, rutinnya. Karena kan harganya kios ini waktu itu PT Kurnia pengelola kemarin juga sesuai nih dengan penghasilan teman-teman. Terus yang kemudian tidak sesuai juga dengan fasilitas yang disediakan. Gitu. Berarti mendukung ya Pak kalau ini pengelolanya nanti berganti jadi Pemkot ya? Iya, sangat mendukung. Kalau Pemkot kan seperti Presiden tadi, ya, kalau sudah kita komunikasi, ada apa-apa di lapangan itu teman-teman komunikasinya agak mudah kalau kita lupa. Atau perlu dibenahi, ternyata kan Pemkot juga transparan. Kalau pengelola ini kan memang semata-mata proses itu hanya finansial saja, uang saja yang dikejar. Kalau Pemkot kan pasti ada pemberdayaan. Sebagai hasil, fasilitas parkirnya harus ada. Dan kemudian teman-teman yang sudah menjual di bantarannya pagar itu, nanti pemerintah bisa karyakannya di basement, bisa ada ruang, bisa ada tempat, siapkan wadahnya. Insya Allah teman-teman pasti kan mau pindah. Berarti Kalau pemerintah kan pasti paham solusinya. Berarti harus ditertibkan ya Pak ya? Kayaknya begitu, sepertinya. Karena kan harapannya pedagang juga di sini, bagaimana caranya menciptakan itu pembeli nyaman kalau parkirnya nggak ada. Iya. Karena begini intinya, pembeli saja susah mau parkir, pedagang saya sudah mau parkir, apalagi pembelinya. Begitu bagaimana caranya mau menciptakan pembeli yang nyaman, sementara pedagangnya itu nyaman dia parkir. Begitu. Bagaimana pedagang ini bisa sukses? Karena selama dikelola dengan PT Kurnia, tidak pernah ada kebenaran dan kebaikan
hampir setiap tahun demo. Karena kenaikan sewa kios luar biasa kenaikannya. Begitupun juga lampu. Terima kasih itu saya sampaikan. Kiosnya itu dari berapa disewakan sampai berapa naik? Kalau kios dari awal pertama itu masih 4 juta. Sekarang kan 8 juta. Per apa itu? Tahun. Terus pembenahan tidak pernah dibenahi. Seharusnya kan kalau pembenahan itu setiap tahun harus dibenahi di kios. Tapi kan tidak pernah. Parkiran saja sudah diperjualbelikan oleh pengelola. Nah, itu. Sehingga pedagang yang mau mau parkir motor di sini sudah tidak bisa lagi karena padat. Nah, begitu juga pengunjung tidak pernah dapat tempat parkiran, jadi susah dapat pembeli di dalam pasar ini. Satu lagi, saya minta kepada pemerintah wali kota bersihkan di depan lorong, maksudnya kendaraan itu setiap hari ditempati menjual, sedangkan ada lokasi pasar tidak pernah diisi. Saya minta hanya itu para wali kota supaya ditertibkan yang sebenarnya, jangan sebentar diusir menjual lagi. Itu yang saya tidak setuju. Makasih. Nanti tahun-tahun akan datang supaya ini pedagang-pedagang yang ada di dalam lokasi pasar basah ini bisa sukses. Itu saja harapan saya. Terima kasih. Iya, saya setuju. Supaya bisa bagus. Kalau selama pengelola yang kelola ini tidak ada bagusnya, hanya ambruk. Coba saja kita lihat ini keadaannya pasar, bocor sampai di bawah lantai 3 bocor. Luar biasa kan? Namanya saja pasar basah jadi basah terus. Naik kembali bagaimana bagusnya lah supaya pedagang itu bisa semangat sedikit. Itu saja. Apa yang perlu dibenahi nih Pak? Ini banyak Dari fisik bangunannya apa? Masalah bocornya, bocor di bawah lagi lantai basement. Itu kasihan pedagang sayur di bawah. Ya, sudah merasakan air yang rembesan dari penjual daging, dari penjual ikan basah ini. Kasihan. Berarti teman-teman pedagang selama ini mengeluh ya Pak ya? Iya, banyak keluhan tapi tidak pernah ditanggapi dengan pemerintah. Selain fisik dari bangunan pasar ini sendiri, apa sih Pak yang perlu dibenahi lagi? Banyak mau dibenahi. Termasuk Seperti parkiran, terus yang bocor ini, terus pengecetannya itu harus. Terutama itu pakai parkiran harus dibenahi dulu, baru di dalam. Selama adanya pasar ini, apa pernah dibenahi Pak? Tidak pernah sama sekali. Sudah sekitar berapa tahun ini? Ya sudah mau masuk 20 tahun. Jadi tidak pernah ada Ya pembenahannya? sejak berdirinya pasar basah ini sudah begitu kondisinya. Okay. Saya masih saksi hidup di sini. Saya paling pertama masuk dalam pasar basah ini. Ya. Kalau dari pengunjung sendiri Pak, ada yang mengeluh tidak soal parkir atau apa? Jelas sudah banyak keluhan deh. Ya. Pasti banyak keluhan lah. Harapan ini Pak untuk Pemkot dari Ya fisik. harapan saya ke depan kalau sudah Pemkot, pemerintah yang kelola, ya itu saja harapan saya supaya dibenahi bagaimana bagusnya supaya sewanya kios itu turun, begitu juga yang setelase supaya bisa lebih rendah daripada sewa yang kita jalankan selama ini. Terus kalau sekarang kan Pak otomatis jarang yang datang berkunjung ya Pak karena mungkin minimnya parkiran. Berarti berimbas juga dari pendapatan pedagang sendiri? Iya, berkurang karena parkiran ini hambatan. Oke. Di pinggir jalan dibanding di dalam. Di pendapatan Ya. Jadi. Oke. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.